Oke Google, hukum bisnis dalam hak kekayaan intelektual. Assalamualaikum, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai hukum bisnis dalam hak kekayaan intelektual. Sejarah hak kekayaan intelektual. Sejarah peraturan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia dimulai pada tahun 1840 dengan pengenalan undang-undang oleh pemerintah kolonial Belanda. Undang-undang merek dagang muncul pada tahun 1885, diikuti oleh Undang-Undang Paten pada 1910 dan Hak Cipta pada ke-1912. Indonesia menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan tetap mempertahankan peraturan HKI selama pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Setelah kemerdekaan, peraturan Belanda tetap berlaku hingga ada penyesuaian dengan prinsip pemerintahan Indonesia, meskipun pelaksanaan paten tidak berjalan sesuai harapan. Pengertian, fungsi dan tujuan hak kekayaan intelektual. Pertama, pengertian hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual (HKI) dapat dijelaskan secara sederhana sebagai hak yang timbul dari hasil karya intelektual manusia dan memiliki nilai ekonomi. HKI bersifat eksklusif, hanya diberikan kepada individu atau kelompok yang menciptakan karya tersebut, sehingga pihak lain tidak dapat memanfaatkannya secara ekonomi tanpa izin dari pencipta. Hak kekayaan intelektual dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, hak kekayaan intelektual (HKI) bertumpu pada prinsip-prinsip filosofis yang didasarkan pada hifz al-mal, menjaga harta dan adil keadilan. HKI dianggap sebagai aset berwujud yang memberikan pencipta hak moral dan ekonomi terhadap karyanya. Meskipun Al-Quran tidak secara spesifik membahas HKI, prinsip-prinsip Islam seperti yang disebutkan memberikan landasan hukum untuk melindunginya. MUI telah menegaskan bahwa perlindungan hak cipta sesuai dengan syariah Islam dan prinsip ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menjaga keadilan dan manfaat bagi pencipta serta masyarakat. Hubungan hak kekayaan intelektual dengan bisnis. Hak kekayaan intelektual (HKI) memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan dunia bisnis. HKI menyediakan kerangka hukum yang melindungi hasil kreativitas dan inovasi yang pada akhirnya dapat menjadi aset bernilai bagi perusahaan. Ada beberapa poin penting mengenai hubungan antara HKI dan bisnis. 1. Perlindungan aset intelektual. 2. Mendorong inovasi dan penelitian. 3. Keuntungan bersaing. 4. Lisensi dan kerjasama. 5. Globalisasi dan pasar internasional. 6. Penjagaan karya kreatif. Kedua, fungsi dan tujuan hak kekayaan intelektual. Fungsi dan tujuan utama hak kekayaan intelektual adalah 1. Sebagai pembelaan hukum bagi pencipta yang menggugat, perseorangan atau organisasi yang berusaha menciptakan karya bernilai ekonomi. 2. Mengantisipasi dan mencegah pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual milik orang lain. 3. Meningkatnya persaingan, khususnya dalam penjualan kekayaan intelektual, karena masyarakat mengapresiasi upaya dan inovasi para pencipta, dan hak kekayaan intelektual mendorong mereka untuk terus berkarya. Dasar hukum, prinsip dan jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Pertama, dasar hukum tentang hak kekayaan intelektual. Undang-Undang Nasional. A. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. B. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2001 tentang paten. C. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang merek. D. Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. I. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri. F. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Kedua, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Sistem hak kekayaan intelektual (HKI) didasarkan pada 4 prinsip utama. 1. Prinsip keadilan. Menekankan hak moral dan ekonomi pencipta, serta memberikan perlindungan kepada mereka dengan batasan waktu untuk keseimbangan. 2. Prinsip ekonomi.
memberikan insentif finansial kepada pencipta untuk mendorong inovasi dan kreativitas, serta memfasilitasi komersialisasi HKI untuk pertumbuhan ekonomi. 3. Prinsip kebudayaan. Memperhitungkan faktor budaya dalam perlindungan HKI, termasuk pelestarian sumber daya genetik dan nilai budaya daerah. 4. Prinsip sosial. Menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas dalam perlindungan HKI. Ketiga, jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Ada 2 kategori umum hak kekayaan intelektual. 1. Hak cipta. Para pencipta secara khusus diberikan hak cipta, yang memberikan mereka satu-satunya wewenang untuk menerbitkan atau menggandakan karya mereka. 2. Hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang memberikan kendali atas penggunaan dan eksploitasi dalam lingkungan industri dan melindungi bisnis dari berbagai bentuk plagiarisme di lingkungan industri. Hak kekayaan industri mencakup paten, merek, desain industri, desain tata, letak sirkuit, rahasia dagang, indikasi geografis. Contoh kasus. Pertama, kasus merek gajah duduk palsu di mana PT Pisma Abadi Jaya dituduh menggunakan nama merek gajah duduk untuk produk yang tidak sah. Hasil penyidikan menunjukkan bahwa mereka memang melakukan pemalsuan dan direktur perusahaan tersebut, Muhammad Kanif, dijatuhi hukuman penjara dan denda oleh pengadilan pada 7 Juli tahun 2023. Kedua kasus sengketa antara Ayam Geprek Bensu dan Ayam Geprek Bensu. Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Beni Sujono terkait penggunaan nama Bensu yang telah terdaftar sebelumnya. Meskipun Ruben Onsu mengajukan gugatan, majelis hakim menolak gugatannya dan mengakui PT Ayam Geprek Beni Sujono sebagai pemilik yang sah dari merek tersebut. Ketiga, kasus antara Miss Glow dan Peace Glow di mana Shandy Purnamasari dari Miss Glow menggugat Peace Glow karena dugaan plagiasi nama, merek. Pengadilan Negeri Niaga Medan memutuskan mendukung Miss Glow, tetapi gugatan balik dari PS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya menghasilkan keputusan yang berbeda, menunjukkan kompleksitas dalam penanganan sengketa HKI. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari kelompok 9.